Hai guys, jadi hari ini kita lagi di Waterboom Jogja. Nah, mendung-mendung gini kita sudah melaksanakan wawancara untuk UAS Manajemen Pariwisata. Jadi hari ini kita melakukan wawancara bersama Pak Agus Rahyadi Agus. selaku GM-nya Waterboom Jogja. GM Loiki Ojok di Senggol. Yes. Stay tune di video wawancara kita. Bye. Jadi perkenalkan, kita dari kelas A BPB Angkatan 25 ingin mewawancarai Bapak terkait 4A yang ada di Waterboom Jogja ini untuk tugas UAS Manajemen Pariwisata yang diberikan oleh Bapak. Sebelumnya saya Maya. Saya Sasi, Bapak. Saya Rania. Jadi pertama tentang atraksi di Waterboom ini kan, karena Waterboom ini adalah kolam, sebenarnya daya tarik utama atau kayak wahana yang paling diminati pengunjung itu apa ya Pak? Jadi kalau kita bicara Waterboom Jogja, memang kita ada yang namanya atraksi. Nah, atraksi ini kita punya beberapa slide seluncuran ya, slide itu seluncuran. Terus kemudian kita punya taman, kita punya berbagai macam fasilitas yang lain. Ada loker, ada restoran, ada gazebo, terus kemudian ada satu semacam namanya kabana ya. Kabana itu isinya private untuk kamar bilas private lah kira-kira gitu. Kemudian kita juga menyewakan ban. Kemudian di sini kita juga ada yang namanya souvenir ya. Souvenir kita ada berbagai macam souvenir di tempat kita. Jadi itu yang membuat daya tarik di Waterboom Jogja. Hanya saja ada beberapa kekuatan yang utama. Kekuatan yang utama itu Waterboom Jogja ini memiliki yang namanya kolam ombak. Jadi nggak semua waterpark di Jogja ini punya kolam ombak. Kalau mereka slide terus kemudian ember tumpah ya, itu rata-rata ada. Tetapi kalau yang namanya kolam ombak itu nggak semuanya punya. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya lazy river. Lazy river itu kolam arus. Nah, kolam arus ini panjangnya 350 meter melingkar ya, melingkar. Nah, itu nanti didorong air sehingga dia bisa jalan sendiri gitu ya, jalan sendiri. Nah, kemudian yang menarik kekuatan yang lain itu taman. Taman itu kita beda dengan tempat lain. Bedanya adalah kita banyak tanaman yang tinggi-tinggi sehingga tempat kita itu teduh dibandingkan tempat yang lain. Kita itu lebih teduh, yang namanya Waterboom. Nah, kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan adanya museum air. Jadi kita punya museum air. Nah, museum air ini memang dibuat untuk supaya kita memiliki keunggulan, ya, keunggulan. Karena ini sifatnya edukasi untuk anak-anak sekolah supaya melihat peran air untuk rumah tangga, untuk industri, untuk pabrik-pabrik ya, itu semua ada kepentingannya dengan air. Nah, itu diceritakan semua itu di museum air. Nah, kemudian itu dari sisi atraksi. Nah, kemudian dari sisi aksesibilitas. Aksesibilitas ini kita
kita relatif gampang ditemukan. Artinya gampang ditemukan itu bisa naik mobil, bisa naik kendaraan umum, kendaraan roda 4, roda 2, itu semuanya bisa. Karena letaknya juga nggak sulit dicari. Posisinya itu di sampingnya Stadion Magu Harjo. Nah, ini membuat kita menjadi sesuatu yang menarik. Itu dari sisi aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini nanti akan menjadi semakin besar lagi manakala jalan tol Jogja Solo itu sudah jadi. Nah, sekarang ini baru dioperasikan sampai dengan Prambanan. Nah, nanti kalau sudah sampai mungkin dalam waktu dekat sudah akan membuka yang namanya di daerah Purwomartani. Di Purwomartani, nah itu nanti akan ada turunan ram untuk kendaraan. Nah, itu nanti juga akan lebih dekat lagi ke kita. Nah, kemudian berkaitan dengan amenitas di sekitar kita. Nah, amenitas di sekitar kita itu memang yang paling dekat itu ada hotel, kita ada dekat situ, tetapi punyanya orang lain, tetapi itu kategorinya juga akses, bukan amenitas yang ada di sekitar kita. Kemudian ada kantor polisi juga lebih dekat, ada rumah sakit itu juga dekat. Terus kemudian ada beberapa minimarket, nah itu juga ada di kita, dekat-dekat sini ya, dekat-dekat sini. Nah, itu membuat amenitas kita itu relatif kuat lah. Termasuk kalau Sabtu Minggu di daerah kita ini ada yang namanya Sunday Morning, Sunday Morning. Nah, itu ramai sekali. Nah, itu menarik juga. Nah, kemudian hal-hal yang lain sebagai pendukung ancillary-nya itu misalnya di sini kita ada klinik. Nah, kemudian juga kalau ada hal-hal yang terjadi kecelakaan atau apa, itu bisa langsung ditangani oleh klinik kita. Kalau tidak ada, akan kita rujuk untuk rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang sudah kerja bersama dengan kita. Jadi itu gambarannya 4A yang Anda maksud tadi terkait dengan keberadaan Waterboom Jogja. Oke, apa lagi? Untuk ini kan sudah berdiri bertahun-tahun ya Pak. Untuk pengembangannya sendiri, Waterboom Jogja ini sudah pernah melakukan pengembangan seperti apa? Seperti penambahan wahana atau kayaknya ganti nama mungkin ya? Iya. Kita didirikan tanggal 20 Desember tahun 2015. Artinya tanggal 20 besok kita usianya sudah 10 tahun. Nah, 10 tahun ini ya relatif usia yang agak lama untuk waterpark. Karena waterpark itu rule of thumb-nya harusnya setiap 5 tahun sekali ada inovasi baru. Nah, kita belum memiliki inovasi baru. Sehingga salah satu yang kita lakukan adalah dalam bentuk rebranding, yang tadinya namanya Jogja B, sekarang kita ubah menjadi Waterboom Jogja. Nah, itu tujuannya supaya ada sesuatu yang baru di kita. Nah, kemudian kita juga ada inovasi terkait dengan kereta gantung. Ada kereta gantung. Nah, kereta gantung ini tujuannya adalah supaya untuk orang-orang yang habis berenang atau apa itu bisa naik kereta gantung, itu melihat
Terhubung Jogja dari ketinggiannya mungkin sekitar 4-5 meter ya, itu giling. Nah, itu menarik juga untuk itu. Nah, kemudian yang lain lagi kita menyelenggarakan event-event. Dan event-event pendukung itu tujuannya supaya ada sesuatu yang baru di tempat kita. Jadi kalau nggak ada wahana yang baru, ada event. Kemarin kita baru saja menyelenggarakan With Genius. With Genius itu DJ ya. Nah, itu DJ. Nah, itu lumayan, kemarin pengunjungnya sampai 1.500-an lah pengunjung DJ-nya. Itu kita selenggarakan di atas Gunung Ombak. Dan kita bikin ini apa namanya? Kita bikin panggung. Nah, DJ-nya si Reza Arab ya, Reza Arab itu main di situ. Untuk malam hari kita selenggarakan. Nah, kita kasih lighting, kita kasih lampu-lampu lah untuk pendukung. Jadi itu semua untuk menambah supaya eksistensi kita itu juga masih dikenal oleh orang-orang. Seperti kemarin kita tidak hanya menyelenggarakan event untuk orang dewasa. Kemarin kira-kira sebulan yang lalu kita menyelenggarakan event yang namanya lomba angklung. Nah, lomba angklung tingkat TK dan SD. Nah, ini juga banyak pesertanya selama 4 hari itu, ada tamunya itu sekitar 6.000 anak-anak ya. Nah, itu juga ramai sekali. Nah, nanti ke depan kita juga mau bikin yang namanya Akademia Casting Indonesia. Jadi kita mau membuat semacam workshop yang ditujukan untuk anak-anak atau orang remaja atau orang tua juga boleh kalau mau ikut. Jadi untuk diberi pelatihan terkait dengan acting ya. Karena di acting ini nanti mungkin banyak yang berminat di situ untuk menjadi bersinetron atau menjadi iklan atau apa, itu banyak sekali ya. Nanti kita mau bikin untuk kegiatannya. Jadi banyak event-event yang akan kita laksanakan dalam rangka supaya kita lebih dikenal lagi. Akhir bulan ini kita menyelenggarakan pameran foto, tepatnya pameran foto. Nah, pameran fotonya isinya adalah foto-foto tempat rekreasi di daerah Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya. Nanti ada foto-foto. Nah, foto-foto itu kita pasang di lobi tiket masuk sama di museum air. Nah, itu nanti kita lakukan untuk pameran foto. Oke, terus apa lagi? Kalau ada event seperti itu, penjualan tiketnya gimana? Kalau tergantung kegiatannya, kerjasamanya dengan partner kita. Nah, itu kira-kira bagaimana kita bekerja sama dengan partner kita. Misalnya ada kesepakatan pendapatan di mereka dulu baru dibayarkan ke kita atau bagaimana. Jadi bisa lewat kita, bisa lewat partner kita. Jadi ada pendekatan semacam itu, tergantung kesepakatannya seperti apa. Nah, di dalam penyelenggaraan event ini memang kreativitas itu dituntut bagaimana supaya ini bisa menjadi daya tarik, terutama Gen Z dan milenial.
generasi milenial. Nah, ini yang paling penting. Makanya kita membuat event yang kita sesuaikan. Oke, ada lagi. Bapak, saya ingin bertanya, kan kalau misalkan saya pernah menjumpai itu di TikTok itu Bapak terkait harga tiket. Jadi misalkan di situ ada satu video tentang Waterboom Jogja, kemudian di situ ada harga tiket itu harga tiket yang ada di situ katakanlah itu voucher dari TikToknya Bapak, itu lebih murah daripada harga tiket yang dijual kalau di lokasi. Gimana Bapak? Ya, itu namanya gimmick. Gimmick itu trik marketing. Biasanya itu pada jam-jam sepi. Nah, biasanya jam-jam sepi itu yang kita munculkan. Hari sepi itu misalnya hari Jumat. Kalau enggak hari ya weekdays lah, kategorinya weekdays. Makanya di situ kita untuk tanggal 11 bulan 11 atau besok tanggal 12 bulan 12, nah itu nanti dapat potongan harga. Itu namanya gimmick. Jadi memang kita ciptakan dalam rangka penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini kita lakukan ya karena kita belum mampu melakukan inovasi produk baru. Jadi ibaratnya itu kan produk lama, kemudian pangsa pasar lama. Nah, strateginya adalah dengan penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar caranya dengan membeli harga murah dalam bentuk gimmick tadi. Ya. Soalnya kalau kita kasih harga murah di depan, repot kita nanti akan turun terus harga kita. Makanya kita kasih pada saat yang gimmick tadi. Oke, ada yang lain lagi? Terkait amenitasnya Bapak, tadi kan sudah disebutkan beberapa amenitas yang ada di dalam Waterboom. Nah, ada fasilitas khusus untuk mungkin untuk orang tua atau disabilitas gitu? Ada. Jadi di sini kita punya kursi roda. Terus kemudian ada juga ini apa namanya? Di sini kan naik tangga, tetapi kita kasih rem untuk naik supaya disabilitas itu lebih mudah untuk ke atasnya. Jadi memang supaya kita ciptakan semacam itu. Itulah perlu untuk setiap destinasi itu. Yang kedua, di beberapa toilet itu ada yang digunakan untuk nursery ibu hamil. Terus kemudian juga untuk yang handicap people tadi, bagaimana dikasih intinya apa namanya pegangan di kamar mandinya. Nah, itu dilakukan. Ya Bapak, selain kabana tadi yang sudah disebutkan, ada fasilitas lain lagi mungkin yang mendukung kenyamanan pengunjung, misal ada musola di dalam. Musola itu ada, tetapi digunakan setiap hari ada. Tetapi kalau untuk Jumatan itu tergantung ada rombongan atau tidak. Karena Jumat itu relatif jumlah pengunjungnya sedikit dan yang banyak wanita yang berenang, sehingga ya kita lakukan untuk musola untuk sholat biasa saja, tetapi untuk sholat Jumat diadakan. Ya ada klinik selain itu tadi. Oke, apa lagi? Betul. Untuk ini Bapak kan seperti kita kemarin kan sudah keliling, terus melihat ada food court di depan sana juga ada tempat parkir, itu ada kayak warung gitu. Nah itu sebenarnya ada kerjasama sendiri atau ya mereka datang-datang aja kayak Waterboom itu buka lahan? Rata-rata kita sama dengan kita. Jadi biasanya bagi hasil biasanya 60-40 ya. 60 mereka, kita dapat 40. Nah, itu rata-rata gitu, kita bagi hasil. Ya karena lahannya kan milik kita. Karena lahannya milik kita, mereka ya ngasih pendapatan untuk kita juga.
kita punya itu kategorinya adalah closed system. Kan ada beberapa kolam renang yang open system. Open system itu biasanya itu kolam renang di daerah pegunungan, di pedesaan. Jadi ada air masuk, sesudah itu dibuang. Kalau kita masuk tidak dibuang, kita filtrasi, kita bersihkan kotorannya dengan filter. Karena kotorannya ada 3 jenis, ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang melayang. Nah itu yang kita filter supaya airnya bagus. Nah kemudian juga supaya tidak ada bibit penyakit, karena yang datang ini kan kita nggak tahu, ada yang sehat, ada yang sakit atau apa. Nah itu dikasih bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme. Nah itu dengan cara pemberian bahan kimia supaya mati mikroorganismenya tadi. Untuk Water Pun Jogja sendiri itu apakah memiliki website Bapak untuk misal penjualan tiket online melalui website tersebut? Ada. Jadi ada. Kita punya untuk sosial media, kita melalui Instagram, kita melalui TikTok, website kita juga punya. Terus kemudian penjualan lewat website kita bisa. Terus untuk YouTube-nya belum. Ini baru dirancang. Sebentar lagi kita mau bikin film-film untuk YouTube ya. Sekarang belum. Sementara itu. Jadi kita masih. Sekarang followernya 107.000 followernya. Sedangkan untuk TikTok itu 29.000-an lah, hampir 30.000 itu untuk TikToknya. Nah itu kita isi konten-konten, ada beberapa jenis, ada yang konten sifatnya ajakan untuk datang, ada yang konten untuk informasi, ada yang konten untuk menunjukkan suasana. Jadi ada beberapa jenis yang kita munculkan di sosial media kita. Karena sekarang kan banyak sekali teman-teman gengsi yang suka TikTok atau apa gitu kan, itu yang kita ngikutin foto-foto kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada rombongan yang menggunakan bis datang ke sini, itu pembelian tiketnya sebelum datang ke sini melalui online atau datang ke sini melalui loket? Biasanya ada 2 jenis. Yang pertama, mereka bisa melakukan DP, down payment. Tetapi ada juga yang males, ya udah kita beli semuanya aja, terus langsung ditransfer gitu. Kalau yang pakai down payment tadi, itu mereka bayarnya sisanya di loket. Terkadang kan rombongan itu kan belum tahu jumlah fixnya berapa. Terkadang ada yang kakaknya mau ikut, orang tuanya mau ikut, jadi nambah kan. Nah itu biasanya lewat down payment dulu di sana, di lobi, di tempat loket ada penjualan tiket rombongan. Nanti ada paketnya tersendiri ya Bu? Ada harganya beda-beda, dikelompokkan, ada kelompok perusahaan, ada kelompok anak sekolah, ada kelompok komunitas. Jadi 3 yang kita bedakan, sekolah, perusahaan, sama komunitas. Kalau yang misal sekolah gitu Bapak, itu nanti harganya tuh relatif lebih murah atau gimana? Ya, yang termurah itu adalah sekolah. Yang lebih tinggi adalah yang komunitas, terus kemudian perusahaan. Mengapa demikian? Karena memang
ini strategi kita ya. Strategi kita kan kita melihat bahwa ada kelompok yang elastis terhadap harga, ada yang inelastis terhadap harga. Nah, kalau rombongan perusahaan itu biasanya mereka itu uangnya banyak, sehingga mereka kategorinya itu inelastis terhadap harga. Beda dengan keluarga. Kalau keluarga itu mahal sedikit aja terasa, karena jumlahnya itu bisa 3-4 orang kan layaknya. Kalau remaja biasanya kategorinya itu inelastis, karena biasanya mereka kalau pengen ya belanja ya dibelanjakan, kira-kira gitu untuk remaja. Jadi kategorinya dia inelastis. Yang elastis tadi ya yang keluarga tadi. Ada diskon khusus gitu Bapak kalau misalnya mungkin anak sekolah atau mahasiswa gitu kesini? Ada. Kita sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, sudah kerjasama dengan ISI, sudah kerjasama dengan STI EYKP, sudah kerjasama dengan Universitas Sanata Dharma, kita kerjasama dengan Amiko, kita kerjasama dengan UPN. Mereka mahasiswanya kalau datang ke sini dengan menunjukkan kartunya itu diskon 50%. Oh iya. Nah, UGM kemarin sudah survei ke kita, hanya nggak tahu prosesnya sampai di mana ininya. Itu kan ada yang ngurusin di sana. Oh, berarti belum fix yang UGM ya Bapak? Yang UGM. Potongannya besar sekali ya? Iya besar sekali Bapak. Bisa memang setiap minggu. Iya. Diskonnya 50%. Sudah ada ininya kerjasamanya. Yang paling sering digunakan itu orang-orang ini dari STIKP, paling sering. Dekat juga. Nah, jauh. Dia kan daerahnya kan bisa di daerah Jalan Kurian. Nah, tapi karena rata-rata di sana itu orang luar Jawa ya mahasiswanya. Kalau yang UGM belum, udah survei Pak. Yang survei itu Pak Yuda, Bu Rensi, terus apa ya? Tapi nggak tahu kenapa kok belum direalisir. Ini kan dari sana. Oke, ada lagi? Sudah cukup Bapak. Cukup ya? Iya, terima kasih Oke. Bapak atas informasinya ya. Terima kasih Ya, atas waktunya. ya, saya soalnya cerita juga ada agendanya. Oh iya. Pas. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, jadi ya. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video wawancara kami. Semoga nilainya A+. Yeay, bye-bye.